Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan baik. Nah, di sini ada yang tahu tidak kalau saya di sini tuh maksud dan tujuannya itu apa? Nah, sebelum saya menjelaskan maksud dan tujuan saya hadir di sini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, nama saya Haliza Livia Ifada dari instansi UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Program studi bimbingan dan konseling Islam. Nah, tujuan saya di sini adalah meminta bantuan teman-teman untuk mengisi instrumen AKPD. Teman-teman di sini sudah ada yang tahu apa itu AKPD? Nah, kalau belum ada yang tahu, AKPD ini merupakan singkatan dari asesmen kebutuhan peserta didik. Nah, ini tujuannya untuk mengumpulkan data-data yang akurat mengenai kondisi, masalah, serta kebutuhan yang teman-teman rasakan dalam bidang belajar, pribadi, sosial, maupun karir. Nah, jadi di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang masih kebingungan? Jika tidak ada, saya akan melanjutkan lagi ke bagian cara pengisiannya. Nah, baik di sini saya sudah membagikan link Google Form kepada ketua kelas. Nah, ketua kelas juga bisa nih membagikan link tersebut ke teman-teman di grup WhatsApp. Nah, silakan nih dibuka terlebih dahulu Google Form-nya. Nah, di bagian awal di situ terdapat kolom nama, kelas, dan nomor absen. Nah, di situ saya harap diisi dengan benar dan tidak boleh ada yang dikosongkan. Nah, diisinya itu sesuai dengan nama kalian dan nomor absen kalian. Nah, selanjutnya itu silakan teman-teman mengisi pernyataan yang tersedia sesuai dengan kondisi yang teman-teman alami pada akhir-akhir ini. Di sini terdapat 50 butir pernyataan dan kalian hanya perlu memilih salah satunya saja, yaitu jawaban ya atau tidak. Nah, sebelum mengisi, saya berikan nih waktu 3 menit jika ada yang ingin ke kamar mandi. Nah, kalau tidak ada, pasti semuanya sudah siap, harus siap sih sebenarnya untuk mengerjakan instrumen ini. Nah, kita akan mulai mengisi instrumennya. Untuk waktu pengisiannya, saya berikan 30 menit. Selamat mengerjakan semuanya. Baik, waktunya sudah selesai nih. Nah, saya harap teman-teman dapat segera mengumpulkannya dengan menekan tombol kirim pada Google Form. Nah, kalau sudah semuanya, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasama dan waktunya. Data yang kalian berikan ini bersifat rahasia dan hasilnya ini akan saya sampaikan kepada guru BK dalam waktu 1 minggu ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengelolaan data dan membacakan hasil instrumen KPD atau asesmen kebutuhan peserta didik yang sudah saya sebarkan kemarin di sekolah SMKN 4 Kota Serang. Nah, di sini adalah instrumennya ya. Ini adalah pernyataan instrumen AKPD. Di sini ada nama, kelas, nomor absen. Dan di sini ada 50 pernyataan yang harus diisi. Nah, di sini ada jawaban iya dan tidak. Jadi dipilih salah satu di sini. Nah, selanjutnya setelah mengisi ini
kita akan lanjut ke aplikasi. Nah, ini saya udah menyantumkan ini semua ya. Sini pemerintah, ini ada di Kota Serang, Dinas Pendidikan, nama sekolahnya SMKN 4 Kota Serang, kelasnya kelas 11, tahunnya 2024-2025. Nah, di sini kita bisa lanjut lagi ke angket. Nah, di angket ini seperti link Google Form sebelumnya ya. Nih, sama aja di sini instrumennya itu jawabannya iya atau tidak. Di sini ada 50 pernyataan. Selanjutnya, di sini adalah jawabannya. Nah, di sini adalah jawabannya. Nah, di sini kenapa tulisannya 0 atau 1? Di sini sebelumnya saya ini sudah mengubahnya. Kan di sini tadi angketnya itu di angketnya jawabannya ya atau tidak. Nah, di sini saya menggantikannya 1 dan 0. Nah, 1 ini untuk iya dan yang 0 ini untuk tidak. Nah, caranya itu seperti ini. Kita blok semuanya sampai sini. Salah. Saya ulang lagi ya, sampai 1 sini. Nah, terus kalau kalian mau merubahnya itu ke find and select terus ke replace. Nah, di replace ini nih kalian bisa saja mengubahnya. Jadi ini kan 0 ya. Kita ulang lagi nih ya. Ini 0. Ini tulisannya tidak. Nah, jadi berubah kan menjadi tidak. Nah, ini juga di sini juga bisa mengubahnya menjadi. Nah, di sini kan sudah tidak nih ya. Nah, di sini nih kita ubahkan menjadi 0 karena di sini kita tuh melihatnya itu memakai angka bukan memakai tidak atau iya. Bilang aja ya, nggak boleh gitu udah malam, nggak boleh cowok datang udah malam gitu, udah lewat jam 8 gitu nggak boleh. Nah, seperti ini ya untuk mengubahnya. Oh, kakak lagi latihan.
Nah, di sini saya akan menjelaskan cara membuat RPL. Nah, di sini kita akan membuat rencana kegiatan atau action plan terlebih dahulu. Nah, di sini rencana kegiatan atau action plan di sini ada bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, media, evaluasi. Nah, di sini kita bisa lihat nih yang bidang layanannya itu misalkan nih, ini pribadi ya, di pribadi. Nah, di sini yang paling tertinggi apa? Yang paling tertinggi di pribadi. Sebelumnya itu kan sudah dijelaskan kan dari nomor 1 sampai 16. Nah, yang tertingginya adalah 27, yaitu saya kadang lupa bersyukur atas nikmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Sebenarnya kita juga tidak mencari yang tertinggi saja. Bisa juga kita menyelesaikannya itu di yang terendah juga bisa. Tapi kita mengutamakan dulu yang tertinggi. Nah, yang tertinggi ini yaitu saya kadang lupa bersyukur atas nikmat dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini kita bisa lihat nih tujuan layanan. Nah, tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli mampu menyadari nikmat dari pemberiannya serta menunjukkan sikap bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Nah, untuk strategi layanannya, di sini saya eh, memakai layanan informasi karena ini kan dalam satu kelas ya. Nah, saya memakai layanan informasi. Nah, kelasnya adalah kelas 11. Materinya adalah membangun sikap syukur sebagai pondasi kesuksesan hidup. Nah, metodenya yaitu ceramah, diskusi. Karena ini adalah layanan informasi, jadi metodenya itu ceramah, diskusi. Nah, medianya saya memakai PowerPoint, laptop, dan Infocus. Nah, di sini saya evaluasinya itu LAISEC. LAISEC adalah penilaian segera dan LAIJAPEN, yaitu nilai jangka pendek. Nah, ini LAISEC ini memang harus ada ya, LAISEC penilaian segera, karena ketika sudah melakukan layanan, itu langsung memakai penilaian segera. Tapi ini sesuai bidang layanannya ya dan tujuannya ini. Kalau memang ini perlu dilanjut lagi, ya di sini kita juga harus memakai lejapen, jadi keberlanjutan lagi. Nah, selanjutnya tuh di sosial, di bidang layanan sosial. Di bidang layanan sosial ini, manakah yang paling tertinggi? Nah, sebelumnya itu sudah dijelaskan kan, yang paling tertinggi adalah di bagian peserta didik di bagian nomor ini 31. Saya belum paham tentang dampak seks bebas LGBT, HIV, dan AIDS. Jumlah respondennya 25. Jadi di sini tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli mampu memahami tentang seks bebas, LGBT, dan HIV atau AIDS, serta mampu menghindari perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, strategi layanannya adalah sama seperti sebelumnya juga, layanan informasi kelasnya kelas 11. Materinya adalah membangun kesadaran dan tindakan nyata dalam mencegah seks bebas, LGBT, dan HIV atau AIDS.
Metodenya sama seperti sebelumnya juga, ceramah, diskusi, karena strateginya adalah layanan informasi. Nah, medianya PowerPoint, laptop, dan InFocus. Evaluasinya adalah penilaian segera. Nah, selanjutnya ini ada bidang belajar. Nah, di dalam bidang belajar, di sini saya mengambil bagian otak kanan, otak kiri. Eh, Otak kanan, otak kiri. Di bagian nomor 34. Nah, saya belum paham cara kerja otak kiri dan otak kanan, yaitu jumlah respondennya 29. Saya memakai itu. Jadi tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli mampu menjelaskan perbedaan fungsi otak kanan dan otak kiri, serta mengembangkan keterampilan dalam memanfaatkan potensi keduanya secara efektif. Nah, di sini strategi layanannya adalah layanan informasi seperti sebelumnya. Kelasnya kelas 11. Materinya adalah pemahaman tentang peran otak kanan dan otak kiri, upaya pengembangan potensinya, serta penerapannya untuk meningkatkan efektivitas belajar. Metodenya ceramah dan diskusi. Medianya sama aja seperti sebelumnya. Untuk penilaiannya adalah Leisek dan Lejapen. Kenapa Lejapen? Karena melihat dari tujuan layanannya. Kalau memang apalagi ini kan kelas 11 nih ya. Kelas 11 itu untuk dilihat-lihat itu kurang efektif juga kalau memakai penilaian segera saja. Jadi kita tuh harus berkelanjutan lagi. Jadi ada dua penilaian, yaitu Lejapen, penilaian jangka pendek. Nah, selanjutnya itu ada karir. Nah, di karir ini saya mengambilnya itu di peserta didik konseling mampu. Saya mengambilnya itu di nomor ini, di nomor 47. Kenapa saya mengambilnya di nomor 47? Kenapa nggak di nomor 50? Sedangkan jumlah respondennya banyakkan di 50. Ya, saya sudah menjelaskan sebelumnya ya. Ini sebenarnya tidak yang paling tertinggi saja, tetapi yang harus diselesaikan. Nah, saya ingin memilih ini karena ada kaitannya dengan ini. Jadi kan bisa memakai ini juga itu biar apa ya, paham dari awal. Dan ini juga cuman hanya beda tipis saja. Jadi di sini ada saya belum memahami program studi yang ada di perguruan tinggi. Nah, di sini tujuan layanannya adalah peserta didik atau konseli mampu mengenal tentang berbagai macam perguruan tinggi dan mampu menyusun strategi untuk bisa memilih dan masuk pada program studi yang sesuai dengan dirinya. Nah, di sini strategi layanannya yaitu layanan orientasi. Karena ini, kenapa layanan orientasi? Karena ini orientasi itu lebih mengenal. Nah, di sini kan juga mampu mengenal, berarti layanannya adalah layanan orientasi. Nah, kelasnya tetap kelas 11. Materinya adalah membangun jalan sukses melalui pilihan program studi yang tepat. Metodenya adalah ceramah, diskusi, medianya PowerPoint, laptop dan InFocus, evaluasinya Leisek, layanan segera. Selanjutnya di sini ada program semesteran. Nah, di sini program semesteran itu ada pertama-tama ada persiapan.
Di sini ada jenis kegiatan layanan, bidang bimbingan, fungsi bimbingan dan konseling, tujuan, kelas, dan waktu. Di persiapan, di jenis kegiatan atau layanan di persiapan di sini ada yang pertama, pembagian tugas guru, bimbingan dan konseling atau konselor. Nah, di sini semuanya dibutuhkan, dicentang, dan tujuannya adalah tercapainya efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Kelasnya kelas 11, dilaksanakannya di bulan Juli. Nah, yang kedua ada asesmen kebutuhan. Nah, di sini semuanya dibutuhkan. Asesmen dicentang semuanya dan tujuannya untuk terungkapnya kebutuhan peserta didik atau konseli. Nah, di sini kelasnya kelas 11 dilaksanakan di bulan Juli juga. Yang ketiga ada menyusun program bimbingan dan konseling. Di sini dicentang semuanya juga, dibutuhkan juga. Tujuannya untuk layanan bimbingan dan konseling lebih terarah dan tetap tepat sasaran. Tetap ya. Ini salah ya, tepat sasaran. Jadi kelasnya ini kelas 11, waktunya di bulan Juli. Nah, yang keempat itu ada konsultasi program bimbingan dan konseling. Di sini ada 4 yang dicentang. Nah, tujuannya itu untuk tercapainya keberhasilan layanan bimbingan dan konseling. Kelasnya kelas 11 dilaksanakan bulan Juli. Karena ini awal semester semuanya dilaksanakannya. Dan yang terakhir ini, yang kelima, ada pengadaan sarana atau prasarana bimbingan dan konseling. Di bidang bimbingannya dicentang semua. Tujuannya adalah untuk terpenuhinya kebutuhan sarana yang menunjang keberhasilan layanan bimbingan. Kelasnya kelas 11, dilaksanakannya bulan Juli juga. Nah, selanjutnya ini ada layanan bimbingan dan konseling. Di sini sebelumnya di action plan ini, di sini layanannya ini informasi semua ya. Berarti ini klasikal termasuknya. Karena ini kalau bimbingan ini melebihi dari 15. Jadi ini termasuknya adalah bimbingan klasikal, bukan kelompok. Kalau kelompok itu maksimalnya itu 15 atau berapa gitu. Nah, di sini dicentang semua karena sebelumnya di action plan ini ada semua. Di padi ini layanannya informasi. Nah, itu tuh bimbingan klasikal, sosial, layanan informasi. Ini bimbingan klasikal, belajar juga sama, karir juga sama. Nah, fungsinya dari ini semua yaitu pemahaman dan pengembangan. Tujuannya ini bisa dilihat dari action plan-nya. Sebelumnya itu, yang pertama itu ada di bidang karirnya itu, yaitu peserta didik, di bidang karir. Di bidang pribadi, yang pertama itu ada tujuannya peserta didik atau konseli mampu menyadari nikmat dari pemberiannya, serta menunjukkan sikap bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Jadi, yang tujuan layanan di action plan dipindahkan ke sini juga bisa. Nah, ini kelasnya kelas 12. Waktunya itu dari Agustus sampai November. Dan selanjutnya ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Ini sama aja seperti sebelumnya. Dan selanjutnya ini ada layanan responsif. Nah, di sini kan konseling kan.
Jadi di sini tidak termasuk. Kita lanjut. Di sini ada dukungan sistem. Nah, di dukungan sistem ini, yang pertama ada melaksanakan dan menindaklanjuti asesmen. Nah, di sini kita checklist semuanya di bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Tujuannya adalah untuk pengumpulan data dan kebutuhan peserta didik konseli. Dilaksanakannya pada Januari sampai Juni. Nah, yang kedua, kunjungan rumah. Di sini tidak ada. Lanjut lagi ke yang ketiga, yaitu menyusun dan melaporkan program bimbingan konseling. Nah, di sini dicentang semua. Tujuannya itu untuk pertanggungjawaban kinerja kepada kepala sekolah. Oke, kelas 11 sama pelaksanaannya Januari sampai Juni. Terus membuat evaluasi. Ini yang keempat, dicentang semua. Tujuannya itu penilaian tercapainya program layanan bimbingan dan konseling. Kelas 11, waktunya juga sama. Dan yang terakhir adalah melaksanakan administrasi dan mekanisme bimbingan dan konseling. Di sini sama ya, dicentang semua. Tujuannya itu untuk bukti fisik pelaksanaan bimbingan dan konseling. Kelasnya 11, waktunya juga sama. Oke, selanjutnya di sini ada program tahunan. Nah, di sini kita bisa lihat ada komponen dan kegiatan layanan dan bulannya. Ini bulan maksudnya waktunya ya. Nah, di sini ada di persiapan, ada melakukan asesmen kebutuhan. Ini dicentang ya, sesuai ininya, sesuai persiapannya. Di sini persiapannya ada melakukan asesmen kebutuhan, mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah, menetapkan dasar perencanaan layanan. Jadi, melakukan asesmen kebutuhan, saya membutuhkan di minggu pertama setiap layanan. Nah, yang kedua ini mendapatkan dukungan kepala sekolah dan komite sekolah ya. Nah, ini saya di minggu ke-4 setiap pelayanan. Dan menetapkan dasar perencanaan layanan. Ini saya dibutuhkannya ke minggu kedua. Nih. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaannya ini pelaksanaannya itu setelah melakukan perencanaan layanan. Nah, pelaksanaannya itu di bulan Agustus dan November. Nah, ini melakukannya ini di minggu kedua, di minggu keempat di bulan Agustus, di minggu kedua dan keempat di bulan November. Ini layanan dasarnya ini bimbingan klasikal ya. Ini lupa dikotakin lagi untuk bimbingan kelompoknya. Jadi ini tertujunya tuh ke bimbingan klasikal karena melihat dari action plan ini di bimbingan klasikal. Nah, selanjutnya ini untuk akuntabilitasnya ini, dievaluasinya ini dicentang sesuai dengan program layanannya ini, yang rencana pelayanannya ini ya, sesuai yang ini, disesuaikan. Oke, kita lanjut ke rencana pelaksanaan layanan atau disingkat RPL.
Nah, di sini saya kan semuanya bimbingan klasikal, jadi saya memakai RPL yang bimbingan klasikal. Nah, di sini yang pertama ada strategi layanan. Sebelumnya melihat dari action plan ini, di strategi layanan, saya adalah layanan informasi, strategi layanannya. Terus di bidang layanannya ini, saya mengambil dari bidang karir. Nah, topik layanannya, di kita melihat di action plan-nya itu, topik layanannya adalah membangun jalan sukses melalui pilihan program studi yang tepat. Fungsinya adalah pemahaman dan perkembangan. Kita bisa melihat dari program semesteran yang fungsi layanannya ini. Tujuan umumnya, kita bisa melihat di action plan lagi, yaitu peserta didik atau konseli mampu mengenal tentang berbagai macam perguruan tinggi dan mampu menyusun strategi untuk bisa memilih dan masuk pada program studi yang sesuai dengan dirinya. Terus tujuan khususnya ini, yang pertama, peserta didik ini atau konseli mengidentifikasi berbagai macam program studi yang tersedia di perguruan tinggi. Yang kedua ini, peserta didik atau konseli menyusun strategi pribadi untuk memilih dan mempersiapkan diri masuk ke program studi yang sesuai dengan potensi dan cita-citanya. Yang ketiga ini, peserta atau konseli menunjukkan sikap positif dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan diri. Nah, untuk sasaran layanannya, ini nih sesuai kelasnya. Sasarannya adalah siswa kelas 11 di SMKN 4 Kota Serang. Untuk materi layanannya, ini kita bisa melihat di tujuan khususnya. Nah, tujuan khususnya seperti ini, materinya akan seperti ini. Nah, materinya adalah yang pertama pengertian dan macam-macam ke perguruan tinggi. Yang kedua ini adalah strategi dan persiapan masuk perguruan tinggi. Yang ketiga, penanaman sikap positif, semangat belajar, dan motivasi melanjutkan pendidikan. Untuk waktu pelaksanaannya ini 1 kali 45 menit. Sumbernya ini dari yang pertama Prayitno dan Amti Eman 2019, yaitu dasar-dasar bimbingan dan konseling Jakarta Rineka Cipta, dan banyak lagi. Nah, untuk metode atau tekniknya, ini kalian bisa melihat di action plan. Nah, tadi di action plan itu adalah ceramah dan diskusi. Untuk media alatnya juga kalian bisa melihat di action plan. Yaitu action plan sebelumnya itu adalah PowerPoint, laptop, dan InFocus. Pelaksanaan. Untuk tahap awal atau pendahuluan. Nah, di sini pernyataan tujuan. Yang pertama itu guru BK atau konselor menyapa peserta didik atau konseli dengan kalimat yang membuat siswa bersemangat. Yang kedua ini, pada tahap ini bisa juga diikuti dengan proses ice breaking games sederhana. Dan yang ketiga itu ada guru BK atau konselor menyampaikan tentang tujuan-tujuan khusus yang akan dicapai. Nah, untuk penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan, guru BK atau konselor bisa menjelaskan langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab yang akan dilaksanakan peserta didik atau konseli. Untuk selanjutnya, mengarahkan kegiatan konsolidasi. Nah, yang pertama itu, guru BK atau konselor memberi ayat materi, membangun jalan sukses melalui pilihan program studi yang tepat. Nah, yang kedua itu, guru BK atau konselor menyampaikan kontrak layanan kesepakatan layanan. Guru kita ini akan melakukan kegiatan selama 45 menit pelayanan.
Nah, kita itu sepakatkan melakukan dengan baik. Nah, yang selanjutnya itu ada tahap peralihan atau transisi. Nah, guru BK atau konselor menanyakan kesiapan kepada peserta didik atau konseli melaksanakan kegiatan dan memulai setiap inti. Nah, di tahap inti ini, di kegiatan peserta didik atau konseli, yang pertama, guru BK atau konselor ini memberikan penjelasan materi, yaitu membangun jalan sukses melalui pilihan program studi yang tepat. Nah, yang kedua itu ada juga guru BK atau konselor mendapatkan feedback atau timbal balik dengan tanya jawab dari peserta didik atau konseli. Karena ini kan sistemnya itu tadi kan berdiskusikan. Jadi harus adanya dengan tanya jawab. Nah, selanjutnya kegiatan guru BK atau konselor. Yang pertama itu peserta didik atau konseli melakukan tugas sebagai peserta yang baik dan tetap kondusif. Jadi itu mendengarkan materi yang dipresentasikan, memperhatikan juga, menganalisis juga, dan menyampaikan pendapatnya juga. Yang kedua, peserta didik atau konseli memberikan feedback atau menanyakan. Nah, di tahap yang terakhir yaitu tahap penutup, di sini guru BK atau konselor memberikan kesimpulan dari materi dan penguatan. Yang kedua itu guru BK juga atau konselor merencanakan tindak lanjut. Yang ketiga, guru BK atau konselor menutup kegiatan layanan dan mengajak peserta didik atau konseli berdoa dan mengakhiri dengan salam. Untuk evaluasinya, guru BK atau konselor ini melakukan evaluasi dengan memperhatikan proses yang terjadi. Yang pertama itu sikap atau antusiasnya peserta didik atau konseli dalam mengikuti kegiatan. Yang kedua, cara peserta didik atau konseli dalam menyampaikan pendapat dan bertanya. Yang ketiga, cara peserta didik atau konseli, maaf. Yang ketiga, guru BK atau konselor, maaf. Yang ketiga, cara peserta didik atau konseli memberikan penjelasan dan pertanyaan guru BK. Nah, untuk evaluasi hasilnya, yang pertama, konselor mengajukan pertanyaan untuk mengungkapkan pengalaman konseli selama mengikuti bimbingan kelompok. Yang kedua, mengamati perilaku peserta didik setelah mengikuti bimbingan kelompok. Jadi itu setelah melakukan layanan seperti ini, kita mengamati perilaku peserta didik, apakah ada perubahan atau tidak. Yang ketiga, mengisi lembar kerja peserta didik atau lembar instrumen penilaian. Jadi, seperti di action plan sebelumnya itu, untuk evaluasi itu kita lihat penilaiannya, apakah penilaian segera atau penilaian panjang atau penilaian pendek. Karena ini sesuai dengan keadaan peserta didiknya. Apakah ada perubahan atau tidak. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.